saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru sudah hadir di acara saya yang terkait dengan diseminasi hasil nyata budaya positif. Sebelum mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa dulu menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif yang sudah saya pelajari. Adapun latar belakangnya adalah guru mempunyai peran penting dalam membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Maka dari itu, sebagai guru kita harus mampu menciptakan di rumah sekolah yang nyaman, sehat, dan menginspirasi murid dalam pembentukan karakter yang positif. Yang ketiga, budaya positif dimulai dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, mungkin selama ini kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang guru harapkan. Tanpa sadar, kita sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan murid kita. Yang keempat, lingkungan yang menerapkan budaya positif akan sangat mendukung terciptanya suasana kondusif, saling menghargai dan memiliki semangat kebersamaan yang baik, sehingga warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Untuk mewujudkan suasana yang baik itu, saya telah berupaya melakukan beberapa aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan peran sebagai pemimpin pembelajar kelas. Itu sekilas tata belakangnya. Hari ini kita nanti akan berdiskusi bersama terkait dengan satu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi kegiatan kelas, dan segitiga restitusi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa tidak Pak Ibu? Bisa ya. Oke. Perlu kita ketahui bahwa biasanya kita hanya merupakan stimulus respon. Kita coba sekarang berubah buku dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana contoh kita mencoba mengubah orang agar bersama-sama dengan kita, tetapi kita sekarang jangan seperti itu. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak sampai meminta maaf. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada siswa yang bersalah, pasti dia memiliki tujuan. Karena apa? Karena ini, kalau dicantumkan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan berbuat karena orang lain itu. Jadi kayak kita yang mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus, tapi dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, tapi model berpikir menang. Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan seseorang pada orang lain untuk apa? Mendapatkan kepatuhan. Biasanya kamu harus disiplin, buang sampah tempatnya. Biasanya begitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, next selanjutnya kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan ini.
di mana pengertian adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan ini nilai kebajikan itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William James. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intuisinya akan terbangun. Intuisi itu berarti dari dalam, bukan dari luar. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang sering kita kenal ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, supaya kita lebih paham, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyanyikan pelajar Pancasila? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan berakhlak kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan berakhlak kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, kita ke 3 teori motivasi perilaku manusia. Sudah tentunya Bapak Ibu paham terkait dengan motivasi perilaku manusia, di mana yang biasa kita kenal itu hanya 2 Bapak Ibu. Hukuman, ya, imbalan. Itu yang sering kita praktekkan ke anak-anak. Yang pertama, sobat, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini biasanya motivasi dari kita ke sesuatu eksternal kalau digunakan. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya ketika anak tidak mengerjakan PR, maka dihukum. Berarti anak itu berpikir supaya tidak dihukum saya mengerjakan seperti itu. Ya. Dari luar, berarti kan dari gurunya. Barangkali nanti saya hukum, saya mengerjakan PR. Itu biasanya anak seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti anak ketika saya ingin ranking nih supaya dapat hadiah dari orang tua. Nah, saya ingin ranking 1 supaya Bapak Ibu guru senang dengan saya. Itu termasuk motivasi eksternal, berarti dari luar. Tuh. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira antara nomor 1 dan nomor 2 lebih banyak mana untuk anak sekarang? 1 ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insight sesuai harapan kita, sepertinya ini masih jarang ya. Karena saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin kalau motivasi antara itu dengan tujuan disiplin positif, ini makanya kita ubah dari hukuman, dari imbalan menjadi menghargai diri sendiri. Nah, setelah itu adanya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita biasanya suka melakukan apresiasi kepada siswa. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan bahasa lainnya perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kalau itu berarti antara saya dengan murid 1, gitu ya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Dan beri pengakuan secara konsisten dan berfokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Dari mulai pembukaan kepada anak, kemarin saya perhatikan, ya kan, bahasa empati ini besar sekali ya. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi di situ ada nilai kebajikan bahasa empati. Saya menghargai kepedulianmu. Peduli itu adalah nilai kebajikannya. Diberi situasi pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok.
Terus yang ketiga, terima kasih untuk, nah ini kewajibannya rasa tanggung jawabmu. Jadi ketika kita memberikan apresiasi ada nilai yang disertakan di situ. Nah, lanjut ke hukuman atau konsekuensi. Berbicara tadi tiga kebutuhan, ya. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa kepada anak? Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat bersama-sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini hukuman. Jadi supaya itu jerak, jangan sampai terlambat lagi. Nah ini ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat balik ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi hal-hal yang seperti ini malah jangan sampai ada lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 13 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Jadi ini kan hukuman itu bersifat paksaan. Makanya anak suka dihukum lah gitu ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret. Kira-kira apa? Konsekuensi. Itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena sehingga pada saat belajar. Jadi dia memberi rasa menjawab dari apa yang telah diperbuat. Iya. Gitu. Yang keenam, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu masuk ke arah hukuman. Iya. Dia seharian pakai sepatu itu kasihan. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk belajar pejoka. Biasanya ini ke arah konsekuensi karena hanya 2 kali. Iya, pejoka karena dia itu keduanya ke pejoka. Iya. Nah, kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tadi kan suruh nulis 100 kali ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, betul hukumannya. Membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek. Kalau anak lari-lari, bisa jadi anaknya sakit sampai berhari-hari. Nah, kalau konsekuensi tidak. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Terus paksaan, ya bisa dipaksa betul. Kalau hukum itu harus dilakukan ya. Nah di situ ada stimulus tanggapan. Menurut anak penyakit itu diri sendiri, menurut anak agar mudah dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu ada yang lebih terbaru lagi sekarang, ya namanya restitusi. Jadi restitusi itu di atasnya hukuman, konsekuensi dan hukuman dan konsekuensi. Nanti ada restitusi. Nah ini juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam level yang lebih luas. Jadi restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita itu mencarikan solusi bersama dengan siswa lain mereka hukuman. Ketika ada anak nangis, si A, kata gimana? Nah itu ya. Tapi kita tanyakan dulu apa cari solusinya. Jangan kita memberikan coba saya minta maaf. Itu jangan ya. Tapi kita mendengarkan dulu kepada anak yang bersalah itu supaya minta maaf sendiri. Jangan dipaksa oleh kita. Ya. Jadi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka. Bagaimana mereka terus memperlakukan orang lain. Nanti lebih lanjut ke segitiga restitusi. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di situ ada tabel bahwa hukuman ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, di akhir di situ
bahwa hukuman itu adalah negatif. Konsekuensi itu netral, restitusi adalah positif. Lebih ke arah positif. Nah, seperti contoh peraturannya adalah kamu harus ini, ya. Apa peraturannya? Ngomong kamu melakukan bentuk lokasinya itu, ya. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan masalah ini? Itu kita memberikan arahan-arahan, bukan memberikan solusi. Gitu. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksa, jadi restitusi itu lebih ke arah menawarkan, bukan ke arah pemaksaan. Seperti tadi kamu hukuman keliling, lari 10 kali atau push up, nah itu lebih ke arah paksaan gitu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya betul. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Beda, karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya bukan dari guru, tapi bersama mencari solusi bersama. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah? Kapan? Awal pembelajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Kok kita nggak bikin aturan saja, baku nanti sebenarnya dipakai? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, gimana, Bu? Biar bisa disepakati antara guru dan siswa. Ya, betul ya. Supaya keyakinan hal itu disepakati oleh kedua belah pihak antara guru dan siswa. Biasanya kalau peraturan itu disepakati oleh guru, tapi tidak diketahui oleh siswa. Iya, sudah jadi. Jadi adanya keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa tersebut. Nah, itu peraturan kelas sebetulnya masih kecil, keyakinan kelas yang positif, budaya positif itu, ya. Nah, ya. Nah ini contohnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu ya contohnya. Datang tempat untuk mengucapkan salam. Ya. Biasanya kalau kita bikin peraturan tertib jam 7, kayak gitu ya. Sudah datang, tapi kita lupa dari bahasanya. Datang tempat untuk mengucapkan salam. Menjaga kebersihan harus piket, harus ya itu seperti peraturan ya. Tapi kalau kalian menjaga kebersihan ini peraturan selalu kembalikan uang ke tempatnya. Nah di sini nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Jadi di kalimat itu selalu kembalikan uang ke tempatnya itu adalah terdapat nilai tanggung jawab. Dilarang mengantar orang lain berarti menghormati orang lain sendiri. Hadir di sekolah yang resmi sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan berarti menghormati orang lain atau kesalahan. Dilarang melakukan narkoba berarti lebih ke arah nilai kebajikan yang itu adalah kesehatan. Bergantian atau menggiliran berarti menghormati orang lain, yaitu kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor berarti kesabaran atau keamanan. Oke, lanjut. Kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia, di mana sudah kita pahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, cinta rasa memiliki, ya, cinta kasih rasa memiliki dan dimiliki. Terus yang keempat penguasaan dan yang kelima kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada pada siswa.
siswa. Makanya Bapak Ibu harus paham terkait 5 kebutuhan dasar tersebut. Saya memiliki suatu permasalahan, kita bisa lihat di sini. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti ini, kalau semakin nanti ada responnya. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah ini ditanya sama ya tadi ya temennya, iseng saja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat konsep baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di apa. Itu kan bahasanya iseng, berarti kesel. Kira-kira tindakan Anda sebagai Pak Zulfikar gimana, Bapak Ibu? Kalau Pak Malik berkata seperti itu, ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Iseng. Tindakan yang kita lakukan berarti kita harus memberikan apa? Kegiatan yang membuat iseng yang lain, jangan iseng yang itu. Intinya kita berkomunikasi dengan Pak Malik, ya, supaya kesenangannya. Nah, berkomunikasinya itu dengan tanda tawa, jangan serius. Ya apa ya? Karena maka Iya, 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 betul. Yang kedua, dari cinta dan sayang, ya biar dikenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, tapi butuh cinta. Ini adalah komunikasi. Di situ harus ada komunikasi secara personal. Dari penguasa, saya sebenarnya nggak paham beliau bisa apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja. Saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah beli senior di sini, tapi kelihatan nggak paham. Malu dong. Saya penguasa. Berarti sebagai Pak Zulfikar harus menjelaskan ulang kepada Pak Malik. Yang terakhir kebebasan. Saya ngomongnya Pak Zulfikar itu melontar sekali ya. Bosan jadi isinya. Saya pikir tidak akan selesai. Ngomongnya begitu saja. Gak ada salah lain yang menambahkan materi. Tapi di sini kita memberikan respon Pak Zulfikar, bukan respon Pak Malik untuk memberikan seperti apa, coba dengan contohnya. Supaya Pak Malik itu memberikan contoh kebebasan seperti apa yang disampaikan Pak Zulfikar. Lanjut ke 5 posisi. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira nanti Bapak Ibu yang sudah dilakukan sudah sampai mana? Yang pertama, 5 posisi Bapak itu ada pembuku, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama, penghukum. Biasanya dari penghukum itu guru berbuat
menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kamu ya, nah, biasanya kamu itu gak sampai. Nah, itu menunjuk. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan apa seharusnya. Biasanya kita juga saya juga sering nih membuat merasa bersalah. Jadi muridnya berasa bersalah. Yang ketiga, teman membuat alasan untuk siswanya. Tapi lebih sebenarnya kalau di kita itu lebih ke teman ya, untuk di SMA 1 lebih ke arah teman ya. Jadi untuk penghukum mungkin sangat jarang ya. Pembuat masalah yang mungkin kadang-kadang lah gitu ya. Ya, itu lebih ke arah teman. Ya, kita lihat ya. Nah, ini hasilnya adalah anak biasanya kalau pemukul memberontak, nanti ujungnya berbohong, menyalahkan orang lain. Iya, menyalahkan orang lain itu. Ya, biasanya menyalahkan orang lain itu sering kalau kita menghukum. Ya. Ketika ada bola kena kaca, itu. Kan kita langsung saya Pak, siapa itu? Siapa itu dia Pak? Nah itu. Ya. Terus di situ siswa meletakkan guru di luar dunia berkuat. Jadi masa bodoh kembali. Siswa juga di situ membuat orang merasa bersalah, sama menyembunyikan, menyangka berbuat sama dengan penghukum. Ya. Terus kalau teman kita tergantungan. Apa harus guru, apa harus guru lagi. Sehingga siswa itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Cok rumah video bukma kalau di situ rumah biasanya, ya. Menikahnya cok guru biasanya. Itu kalau kita berada pada pemantau. Biasanya menyelesaikan bila diawasi, tapi bila diawasi. Gurunya pergi, biasa lagi. Gurunya ada, ya. Jadi sisa mengatakan guru pada peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Biasanya kalau ada guru disiplin, kalau tidak ada guru nggak disiplin. Itu sebagai pemantau. Nah ini yang kelima, manajer kita menguatkan pribadi, ya. Sisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan ke arah gurunya tapi ke arah diri sendiri. Nah ini contohnya siswa berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, bisa gitu. Kalau membuat masalah, maafkan saya. Biasanya suka minta maaf, gitu ya. Terus, iya. Teman, saya pikir kalau itu teman saya, ternyata begitu, gitu ya. Biasanya ketika teman ya, iya bisa dibela, tapi pada saat dibela, ya seperti itu nasihatnya. Terus, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa lama yang harus saya tulis? Itu biasanya lebih ke peraturan. Terus yang ke manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Iya. Kita lihat di situ ada, ya. Langsung saya jawab aja gitu ya. Itu tadinya mau saya kasih tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu masuk ke membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu ke arah menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Biasanya dari bapak. Ayo demi kamu. Biasanya gitu ya. Itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker dengan tadi ini? Nah itu kalau stiker biasanya itu kita sudah pemantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kita memberikan arahan, bukan memberikan tadi seperti keputusannya sendiri. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ketika ada ulangan. Kamu lagi. Nah itu jadi kalau bisa kita yang paling tidak pemantau, syukur bisa ke arah manajer. Ya itu ya.
Nah sekarang ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi bisa dikatakan ini yang paling terbaru Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Ya. Dimana hal yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke. Nah, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti apa bahasanya? Kita berbuat salah itu yang manusiawi. Jadi ketika anak berbuat salah, kita berbuat salah itu hanya manusiawi. Kalau juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Nah, apalagi kamu gitu biasanya. Jadi kita jangan menyalahkan langsung kamu ya ini. Biasanya seperti itu. Tapi kita menstabilkan identitas lebih dahulu. Mungkin untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang susah ya, cuman jadi nah, perlu diketahui bahwa segitiga restitusi itu tidak harus dilakukan oleh ketika permasalahan yang ada. Ini itu ketika yang permasalahan yang berat. Kalau kecil, ya cukup dengan keyakinan kelas saja sudah cukup. Tapi ketika permasalahan yang lebih besar, itu pakai segitiga restitusi. Tapi ketika permasalahan yang kecil, ya cukup dengan menanyakan keyakinan kelas saja. Ya. Terus disitu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menanyakan kepada siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan ini. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Seperti kamu bisa saja kan melakukannya hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Biasanya ketika anak mau berantem, itu kita tanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Biasanya mau menonjol hanya sebatas ya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa mau melakukannya. Apa yang penting? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik sekali? Itu bahasa-bahasa validasi tindakannya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Seperti apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Jadi kita menanyakan ya kepada siswa keyakinan apa yang sudah kita buat bersama. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Biasanya gitu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu termasuk ke menanyakan keyakinan. Nah, juga selain itu ada intervensi ya. Apakah kamu ingat berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu bisa masuk ke situ ya. Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Gitu ya. Itu ada intervensi dari Bapak Ibu guru ya. Ya, nah, itu ya. Untuk lebih jelasnya kita coba ada video Bapak Ibu ya. Tentang penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan jadi psikiater baik psikiater psikolog ya.
Nah, dari video ini Pak Guru itu sedang melakukan menstabilkan identitas. Sudah lama tidak bertemu Sarah. Kenapa hari ini Sarah di sini? Ya. Jadi tidak langsung kita menyalahkan. Kamu bisa ngapain tadi? Gitu ya. Ya. Nah, di sini posisi siswa bahwa sedang marah, kesal, ya. Kesal banget sebenarnya. Nah, ini di sini. Oh begitu. Ya pasti kalau marah di saat kesal, ya. Berarti kita menginginkan si anak dulu, jangan itu kita mulai marah lagi gitu, kita marah sesuanya. Ya. Nah di sini ya, Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Itu proses menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, adanya validasi tindakan yang salah. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya. Nah, tadi si murid bilang hanya bentak-bentak saja. Terus Pak Guru bilang, oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Berarti ada alasannya. Ya. Nah, di sini kan, ya wajarlah mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Ya. Itu masih pada saat validasi tindakan yang salah. Nah, ya, masih. Nah ini ya, tadi ada intervensi Bu di sini. Ya, jadi ada intervensi dari si Bapak. Nah yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Di situ Pak Guru menanyakan. Nah sekarang kita coba lihat balik lagi tindakan kamu yang mentak-mentak ikhlas. Nah kita lihat. Nah Pak Guru bilang tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau sesuai tidak. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi kami harapkan atau saya harapkan Bapak Ibu Guru agar bisa menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan di kelas. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge si A itu salah, si B itu salah, tapi kita mencoba menanyakan mempraktekkan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Ada yang menanyakan sebelum saya tutup? Cukup. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.